Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita berpikir, bagaimana saya mau teruskan hidup ini ya? Dari mana saya bisa dapat makanan untuk saya dan untuk keluarga saya? Tetapi dengar baik firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mau buat bagi hidup kita dari mujizat kepada mujizat untuk kebutuhan apa? Sandang, pangan, dan papan kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh minta anugerah Tuhan supaya kami dapat mengerti kasih dan kebaikan Tuhan yang berjanji memelihara kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari dua ayat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17. Ayat 6 dan ayat 16. Ayat 6 mengatakan demikian. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya membayangkan begini saudara sekalian. Elia kemudian disuruh Tuhan mengungsi ke tepi sungai Kerit. Boleh jadi sungai itu memang kemudian apa? Kering. Ya, ini biasanya disebut creek atau brook dalam bahasa Inggris, yaitu sungai yang hanya mengalir pada waktu musim hujan. Dia tidak punya sumber mata air yang khusus, apalagi ini di Timur Tengah. Saudara sekalian, kemudian kering bisa jadi, kalau perhitungan saya ya, nanti sudah melihat apa yang saya maksudkan. Perhitungan saya ialah kemungkinan sungai itu masih berair dan Nabi Elia masih punya suplai air kira-kira 6 bulan. Setelah itu kemudian kering. Nah, sesudah itu apa yang terjadi saudara sekalian? Kemudian Tuhan suruh Elia pergi ke mana? Nah, lihat. Ke Sarfat di wilayah Libanon. Tetapi sudah berapa waktu sungai itu menjadi kering, ayat 7, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah merintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kalau saya membayangkan begini, dengar itu, pastilah kemudian Elia berpikir, pasti ini janda kaya raya. Tetapi tidak, saudara sekalian. Kalau demikian, mujizat tidak terjadi. Ini dia. Itu yang saya maksudkan tadi, Tuhan menyuruh burung gagak. Burung gagak itu pemangsa, saudara sekalian. Saya pernah melayani selama 3 tahun di sebuah negara tetangga dekat kami di Batam, melayani sana. Satu kali saya sedang baca koran di bawah pohon yang rindang. Kemudian kepala saya sampai berdarah, kena kejatuhan sesuatu. Apa itu? Kepala kakap. Coba saudara bisa bayangkan, entah dari mana dia curi itu. Memang di negara kecil itu memang banyak sekali burung gagak. Saudara sekalian, gagak itu pemangsa. Satu kali saya mendengar seorang ibu teriak-teriak, nyumpah-nyumpah dia di negara yang sama. Kenapa? Itu dia sedang parut kelapa, kemudian sebagian kelapa itu dicuri sama burung gagak. Saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi di sini pencuri dipakai oleh Tuhan untuk mengantar makanan, mengantar roti, mengantar apa? Daging. Coba sudah lihat.
Pada waktu pagi dan petang loh. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak. Jadi satu bawa apa? Satu bawa daging, satu bawa roti. Nah, kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Persiapan Tuhan untuk engkau sempurna. Jangan bilang Tuhan itu mengabaikanmu. Ingat firman Tuhan, dia katakan bahwa dia memberi makan burung di udara. Kalau saudara tahu burung apa itu? Sparrow, burung gereja. Burung gereja itu tidak pencuri, bukan pencuri kayak pipit. Lain. Dan dia katakan Tuhan menghiasi apa? Bunga bakung di padang. Kenapa bunga bakung? Warna bunga bakung itu ungu. Dan pada masa itu jubah ungu hanya bisa dipakai oleh perwira Romawi dan kaum bangsawan. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Berikutnya, saudara lihat lagi. Kemudian katanya sampai ke sampai ke Sarfat. Kemudian apa? Elia bertemu dengan seorang ibu janda yang miskin dan sudah kehabisan sama sekali, tinggal dia punya saja. Untuk dia makan sekali ini katanya. Sesudah makan itu kami akan mati, kata firman Tuhan. Coba saudara bisa bayangkan. Tetapi Nabi Elia katakan, buat dulu untukku, nanti baru kamu buat untuk kamu dan anakmu. Coba saudara bayangkan. Betapa egoisnya itu Nabi. Tidak, saudara sekalian. Saya sudah belajar banyak bahwa gereja yang mengasihi hamba Tuhan, berkorban untuk hamba Tuhan, itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata kemudian apa? Kalau itu tadi 6 bulan, masih 3 tahun lagi. Tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis dimakan oleh 3 orang selama 3 tahun. Oh, luar biasa saudara sekalian. Berkat Tuhan yang ajaib dan Tuhan berikan kepada janda miskin ini dengan anaknya dan juga Nabi Elia. Kalau engkau taat kepada firman Tuhan, ikut apa kata firman Tuhan, dan tahu menghormati hamba Tuhan, berkorban untuk hamba Tuhan, engkau pastilah diberkati seperti janda miskin ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa baru kami dengar. Kami berdoa supaya kami menjadi orang yang taat akan firman Tuhan, maka Tuhan bisa memberkati kami dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.